Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perhitungan volume pekerjaan. Yang akan saya hitung mulai dari pekerjaan pondasi hingga pekerjaan balok. Menghitung volume pekerjaan. Sebelum menghitung volume pekerjaan, terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menerapkan perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi gedung, serta membuat daftar volume pekerjaan atau bill of quantity dengan teliti dan benar. Selanjutnya terdapat contoh pekerjaan pada pondasi batu kali. Gambar yang pertama merupakan contoh nyata dari pondasi batu kali. Pada gambar yang kedua merupakan ilustrasi dari pondasi batu kali beserta dengan sub pekerjaannya. Pekerjaan pondasi batu kali terdiri dari sub pekerjaan galian tanah pondasi, uruk pasir bawah pondasi, pasangan unstamping, pasangan batu kali, urugan tanah kembali ke sisi pondasi. Yang pertama kita akan menghitung pekerjaan pondasi. 1. Galian tanah pondasi. Untuk galian tanah pondasi bisa dilihat pada contoh berikut pada gambar, dan menghitung volume pada galian tanah pondasi menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang kedua, uruk pasir bawah pondasi. Uruk pasir bawah pondasi bisa dilihat pada gambar. Uruk pasir bawah pondasi posisinya terletak di bawah batu kosong atau unstamping. Dan menghitung volume dari uruk pasir bawah pondasi menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, pasang unstamping atau batu kosong. Unstamping atau batu kosong yang digunakan pada pondasi merupakan batu setinggi 20 cm dan diposisikan dengan cara berdiri tanpa spasi titik di selanjutnya. Cara menghitung volume pada batu kosong menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang keempat, badan pondasi. Badan pondasi dibuat dari pasangan batu kali dengan perekat adukan. Untuk menghitung volume dari badan pondasi menggunakan rumus volume sama dengan A tambah B bagi 2 kali H kali panjang pondasi. Kita menggunakan rumus tersebut karena pondasi yang akan kita hitung berbentuk seperti bangunan trapesium. Selanjutnya, yang terakhir merupakan urugan tanah kembali ke sisi pondasi. Merupakan penggundukan kembali lubang di sekitar pondasi yang telah digali setelah selesai pemasangan pondasi. Untuk rumusnya, kita menggunakan rumus volume sama dengan sepertiga dari volume galian pondasi. Setelah saya menjelaskan definisi serta rumus dari pekerjaan pondasi, kita akan menghitung menggunakan Excel. Di sini terdapat bagian pondasi, slope, kolom, dan balok. Kita fokus ke pondasi. Sebelum kita menghitung pekerjaan di setiap pekerjaan pondasi, kita harus memiliki atau mempunyai contoh 1 denah. Di sini saya sudah punya 1 denah rumah sederhana. Dan sebelum kita mengetahui berapa panjang denah tersebut, untuk keseluruhannya kita harus menghitung panjang denah horizontal dan vertikal. Di sini saya telah menghitung untuk yang horizontal, didapatkan hasilnya 29 meter. Dan untuk yang vertikal, yang bagian tegak lurus mau itu di luar, di dalam, totalnya adalah 31 meter. Dan jika ditotalkan hasilnya panjang denah itu 60 meter. Yang pertama kita menghitung sub pekerjaan galian tanah pondasi. Yang A, galian tanah pondasi menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali tinggi. Panjang yang kita gunakan adalah panjang denah. Panjang denah yaitu 60 meter dan lebarnya adalah 0,8. Untuk tingginya adalah 0,5. Jika ditotalkan hasilnya 24 meter persegi.
B. Kita menghitung uruk pasir bawah pondasi. Menggunakan rumus yang sama, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita tetap menggunakan panjang denah yaitu 60 meter. Lebarnya tetap sama 0,8 dan untuk ketinggiannya 0,1. Jika kita totalkan hasilnya 4,8 meter persegi. 4,8 meter kubik. Yang ketiga itu unstamping atau batu kosong. Untuk unstamping kita masih menggunakan rumus yang sama, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tetap menggunakan panjang denah yaitu 60 meter, lebarnya 0,8, tingginya 0,2 meter atau 20 cm. Dan hasilnya adalah 9,6 meter kubik. Yang keempat, pasang batu kali atau badan pondasi. Menggunakan rumus A tambah B bagi 2 kali H kali panjang pondasi. Untuk A tadi saya jelaskan yaitu lebar atas pondasi dan B lebar bawah pondasi, sedangkan A-nya adalah tinggi dari pondasi 0,5. Panjangnya kita menggunakan panjang denah. Dan hasilnya 12 meter kubik. Yang terakhir itu kita menghitung urugan tanah kembali. Menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dari galian tanah. Kita lihat untuk galian tanah, volumenya 24 meter kubik. Jika 24 meter kubik, 1/3 dari 24, hasilnya adalah 8 meter kubik. Setelah kita selesai menghitung volume di setiap sub pekerjaan pada pondasi, kita masuk ke perhitungan slope. Pekerjaan slope merupakan balok beton bertulang yang dipasang secara horizontal di atas pondasi dan berada tepat di bawah dinding bangunan. Biasanya slope menggunakan ukuran 15 x 20 cm. Untuk slope terdiri dari subpekerjaan. Yang pertama pembetonan, pembersihan dan bekesting. Kita akan hitung menggunakan Excel lalu. Di sini saya memiliki detail slope. Dimensinya 15 x 20, 15 lebar, 20 tinggi. Yang pertama kita akan menghitung volume beton. Untuk volume beton menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita menggunakan panjang pondasi yaitu 60. 60 dikali lebar slope yaitu 0,5 kita kali dengan T, tinggi dari slope 0,2 atau 0,20. Hasilnya adalah 1,8 meter kubik. Yang kedua kita menghitung pembersihan atau tulangan slope. Pertama kita hitung adalah besi utama. Untuk menentukan panjang dari besi utama, kita kalikan jumlah besi dikali panjang slope. Nah, pada pembersihan di sini terdapat dua, yaitu besi utama dan besi sengkang atau begel. Besi utama menggunakan 4 buah besi dengan diameter 10 mm dan menggunakan besi polos. Sedangkan untuk sengkang menggunakan besi polos diameter 8 mm dan jarak pemasangannya adalah 200 mm atau 20 cm. Dan hooknya atau pembengkokan adalah 5 cm. Yang pertama kita menghitung besi utama. Untuk mencari atau menentukan panjang besi, kita kalikan jumlah besi dikali panjang slope. Jumlah besi utama kita adalah 4 dikali panjang slope 60. 4 kali 60 hasilnya 240 meter. Nah, pada besi 240 meter ini kita membutuhkan berapa batang besi. Jadi harus kita cari. Tinggal kita masukkan panjang besi dibagi dengan 12. Nah, 12 ini merupakan panjang satu batang besi. Jadi, satu batang besi itu panjangnya 12 meter. Kita bagi hasilnya 20 batang besi. Setelah itu kita menghitung berat besi dengan rumus panjang besi kali berat besi. Panjang besinya telah kita dapatkan yaitu 240. Berat besinya adalah kita lihat pada tabel. Karena kita menggunakan besi 10,
beratnya adalah 0,6165. Kita kalikan dengan panjang besi yaitu 240, maka hasilnya 147,96 kg. Selanjutnya kita menghitung sengkang atau begel. Langkahnya sama dengan besi utama. Kita harus mencari panjang besi untuk satu buah begel. Caranya kita kurangi dimensi slope, kita kurangi dengan ketebalan selimut beton. Di sini kita menggunakan dimensi slope 15 kali 20. Nah, caranya tinggal kita kurangi pada ketinggian atau tinggi slope. Karena tinggi slope di sini 20, kita kurangi dengan ketebalan selimut beton adalah ketebalan selimut beton adalah 2 cm. Maka jika kita kurangi 20 dikurang 2 hasilnya 18. 18 untuk sisi kanan, 18 untuk sisi kiri. Dan untuk lebar slope kita memiliki 15 cm. Jika kita kurangi dengan selimut beton 2 cm, maka hasilnya 13. 13 untuk atas dan bawah. Dan 5 ini kita menggunakan dari bengkokan atau hook. Jadi kita ambil dari besi bengkokan. Kita tambah 5. Karena dia ada 2 bengkokan, maka kita jumlahkan 2 kali. Dan hasilnya adalah hasilnya adalah 72 cm untuk satu buah sengkang. Untuk menentukan jumlah sengkang yaitu panjang slope dibagi jarak begel. Panjang slope-nya 60 dibagi jarak begel 0,2 atau 20 cm. Maka jumlah begel untuk keseluruhan panjang slope 60 meter itu 300 buah begel. Total panjang begel kita menggunakan rumus panjang satu begel kita bagi dengan jumlah begel. Panjang satu begel 72 kita bagi dengan jumlahnya 300, kita dapatkan 0,24. Untuk berat besi kita menghitung sama dengan berat besi utama, yaitu panjang besi begel kali berat besi. Panjang besi begel adalah 72, kita kali berat besi di sini. Untuk besi 8 karena kita menggunakan besi 8 pada sengkang. Untuk besi 8 beratnya 0,396 atau 0,395. Maka hasilnya 28,41 kg. Dan casting slope kita hitung dengan rumus panjang slope kali tinggi slope kali 2. Jadi 2 ini adalah 2 sisi kanan dan sisi kiri. Maka hasilnya 24 meter persegi. Jadi itulah cara menghitung atau menentukan mulai dari pekerjaan volume beton untuk mencari volume beton. Yang kedua menentukan pembersihan atau tulangan slope mulai dari panjang besi, berat besi, dan kebutuhan besi. Setelah itu kita menghitung pekerjaan pada kolom. Yang ketiga yaitu pekerjaan kolom. Kolom merupakan elemen struktur bangunan yang berfungsi menyangga dan meneruskan beban-beban seluruh elemen bangunan secara vertikal. Kita langsung saja menghitung volume pada kolom. Yang pertama kita menghitung volume beton, rumusnya sebagai berikut. Untuk yang kedua kita menghitung penulangan kolom. Dan yang terakhir kita menghitung luas casting kolom. Kita menggunakan Excel lagi. Nah, di sini kita membutuhkan dimensi dari kolom. Untuk dimensi kolom yaitu 22 cm kali 22 cm. Diketahui tinggi kolom 4 meter atau 400 cm, selimut betonnya 4 cm, hooknya 3 cm. Pada pembesian menggunakan besi utama atau besi pokok dan sengkang. Pada besi utamanya berjumlah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan menggunakan besi ulir dengan diameter 13. Pada sengkang menggunakan besi polos diameter 8 mm dan jarak pemasangan antar sengkangnya 15 cm. Kita hitung pada pembesiannya. Pada pembesiannya kita hitung besi utama terdahulu.
Untuk besi utama, kita hitung panjangnya dengan rumus jumlah besi dikali tinggi kolom. Jadi jumlahnya adalah 8, kita kali dengan tinggi kolom, yaitu 4, hasilnya 32 meter. Jadi 32 meter ini membutuhkan berapa batang besi? Tinggal kita bagi dengan 12. Jadi 32 kita bagi dengan 12, hasilnya 2,66. Atau kita bulatkan menjadi 3 batang besi. Selanjutnya kita menghitung berat besi. Berat besi yang kita hitung menggunakan rumus panjang besi utama kali berat besi. Panjang besinya 32, kita kali dengan berat besi. Karena kita menggunakan besi diameter 13, kita lihat di sini beratnya adalah 1,04. Tinggal kita masukkan dan hasilnya 33,28 kg. Selanjutnya kita menghitung sengkang atau begel. Langkah yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita kurangi dimensi kolom dengan ketebalan selimut beton. Karena kita menggunakan dimensi kolomnya 22 kali 22, jadi kita kurangi dengan 4 cm di setiap sisi kolom. Berarti 18 pada sisi pertama, 18 pada sisi kedua, 18 pada sisi ketiga, 18 lagi pada sisi keempat. Dan 3 ini kita ambil dari bengkokan atau hook. Karena jumlah hooknya ada 2, 1, 2, kita jumlahkan 2 kali. Dan hasilnya adalah 78 cm untuk satu begel atau sengkang. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan begel atau sengkang. Dengan rumus tinggi kolom dibagi jarak sengkang ditambah 1. Tinggi kolom 4 meter. Kita bagi dengan jarak sengkang yaitu 0,5 meter karena kita menggunakan 1 meter. Setelah itu ditambah dengan 1, hasilnya adalah 27,6 atau kita bulatkan menjadi 28 buah begel. Kita harus mencari dulu berapa panjang besi yang akan kita gunakan untuk 28 buah begel ini. Jadi 28 buah begel ini butuh berapa meter besi yang akan kita gunakan. Caranya kita tinggal kalikan jumlah seluruh begel dengan panjang satu begel yaitu 78. 28 kali 78 hasilnya 2184 cm atau dalam 1 meternya 21,8 meter. Jadi 21,8 meter ini membutuhkan berapa batang besi? Kita bagi dengan 12 karena satu batang besi panjangnya 12 meter. Kita bagi 21 bagi 8 21,8 dibagi 12 hasilnya 1,81 atau 2 batang besi. Selanjutnya kita menghitung berat besi begel. Untuk menghitung berat besi caranya sama, total panjang begel dikali berat besi per meter. Total panjang begel 21,8 kita kali dengan berat besi 8 0,395 atau 0,3946 kita kalikan dan hasilnya 8,61 kg. Untuk selanjutnya menghitung luas dari backcasting kolom bisa menggunakan tabel sebagai berikut dan bisa menggunakan rumus. Hasilnya tetap sama dan akan saya jelaskan menggunakan rumus. Untuk menggunakan rumus, panjang kali tinggi kolom kali 2 tambah lebar kali tinggi kolom kali 2. Panjang kolomnya 22 kali tinggi kolom 400 dikali 2 ditambah 22 dikali 400 dikali 2. Maka hasilnya adalah 35.200 cm. Untuk menghitung volume kolom telah selesai. Selanjutnya kita menghitung volume balok. Next, kita masuk ke materi terakhir, yaitu pekerjaan balok. Balok merupakan struktur yang berfungsi menyalurkan beban ke kolom dan juga berfungsi mengikat antar kolom. Kita langsung saja menghitung volume balok. Mulai dari pekerjaan beton, penulangan atau
pembesian, dan terakhir backcasting. Kita menggunakan Excel. Di sini balok, kita menggunakan balok dengan ukuran 20 kali 40, 20 lebar, 40 tingginya. Pada tulangan utama kita menggunakan 3 buah tulangan utama atau tulangan pokok dengan besi ulir diameter 16. Sedangkan pada sengkang menggunakan besi polos diameter 8, jarak pemasangannya adalah 150 mili atau 15 cm. Di sini telah diketahui panjang balok 5 meter, hooknya 3 cm, selimut beton 4 cm. Langkah yang pertama sama dengan sebelumnya pada kolom. Kita menghitung besi utama terdahulu. Untuk menghitung besi utama, kita mencari panjang besi dengan rumus jumlah besi dikali panjang balok, hasilnya adalah 30 meter. Jumlah besinya 6, untuk besi utama 6, dikali panjang baloknya 5, hasilnya 30. Jadi 30 meter ini membutuhkan berapa batang besi? Yaitu tinggal kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 2,5 atau kita bulatkan menjadi 3 batang. Selanjutnya menghitung berat besi. Dengan rumus panjang besi utama yaitu 30 dikali berat besi. Karena kita menggunakan diameter 16, jadi beratnya adalah 1,8 kg. Jadi kita tinggal kalikan 30 dikali 1,58 hasilnya 47,4 kg. Selanjutnya kita masuk ke begel atau sengkang. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita mengurangi dimensi kolom dengan selimut beton. Karena di sini untuk kita kurangi dimensi balok dengan selimut beton. Karena kita memiliki ukuran balok 20 kali 40, kita kurangi dengan 4 cm atau selimut beton. Jadi untuk lebarnya 20 cm, kita kurangi dengan 4, hasilnya adalah 16. Begitupun dengan bagian atas dan bawah pada lebar balok. Untuk di bagian kiri dan kanan atau tinggi dari balok 40 cm dikurangi 4, hasilnya 36. 36 di sisi kanan dan kiri. Dan kita tambahkan dengan hooknya. Hooknya ada 2, kita tambahkan 2 kali. Maka hasilnya adalah 110 cm untuk satu buah begel. 110 cm untuk satu buah begel. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan begel dengan cara panjang begel dibagi jarak begel ditambah 1. Panjang balok dibagi jarak begel ditambah 1. Panjang balok 5 meter atau dalam satuan sentinya adalah 500. Dibagi jarak begel 15 ditambah 1, hasilnya 34,3 atau 35 buah begel jika kita bulatkan. Selanjutnya kita menghitung panjang dari besi selanjutnya kita menghitung panjang besi untuk 35 buah begel ini. Maka kita kalikan total begel 35 dikali dengan 110 untuk satu buah begel. 110 cm untuk satu buah begel. Maka hasilnya, jika dalam 1 meter, hasilnya 38,5 meter. Dan 38,5 meter ini membutuhkan 4 batang besi. Tinggal kita bagi dengan 12. Dan berat besi begel dengan rumus total panjang besi begel dikali berat besi per meter. Total panjang begelnya adalah 38,5. Di sini 38,5 kita kali dengan berat besi per meter. Karena menggunakan besi 8, kita kali dengan 0,395. Hasilnya adalah 15,275 kg. Untuk menghitung loss backcasting menggunakan rumus lebar balok dikali 2 kali panjang balok ditambah tinggi balok dikali 2 dikali panjang balok. Hasilnya adalah 500 meter persegi. Itulah cara menghitung atau menentukan volume dari pekerjaan balok. Mau itu tentang beton,
pembersihan ataupun backcasting. Karena telah selesai kita hitung semuanya mulai dari pondasi, slope, kolom, dan balok, maka berakhir juga pembelajaran kita. Karena materinya telah kita bahas, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.